Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Dia selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kehidupan, kesehatan, bahkan keselamatan melalui Yesus yang mati bagi kami di Golgota. Sekarang kami belajar firman, undang Roh Kudus menerangi dalam pikiran kami dan memberikan pengertian di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang Yesus masuk dengan megah. Yang lebih jelasnya, Yesus masuk kota Yerusalem dengan megah, dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 9. Matius 21 ayat 9 bunyinya, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang tinggi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi teriakan ini terdengar, Hosana, Hosana, Hosana. Begitu banyak orang yang mengiringi Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, seruan-seruan ini maksudnya tidak seperti biasanya. Karena Yesus mengatakan kepada kedua orang muridnya seperti ini, pergi ya kamu ke kampung itu, dan di sana kamu akan melihat 2 ekor keledai. Kamu ambil dua-duanya dan bawa ke sini. Lalu betul 2 ekor keledai dibawa. Yesus menunggang kuda itu. Mereka membuka pakaian luarnya dan meletakkan di atas keledai itu. Dan Yesus mengendarai keledai itu. Mungkin satu lagi untuk Lazarus. Nah adik-adik, mereka berharap Yesus datang sebagai raja. Sebab seperti biasanya seorang raja yang akan diurapi akan menunggang seekor keledai. Sorak-sorak itu semakin riuh. Mengapa? Begitu besar harapan mereka agar Yesus ditobatkan menjadi raja, dinobatkan menjadi raja, dan mengalahkan pemerintahan Roma yang ganas dan bengis itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, imam-imam merasa jengkel. Kenapa ribut-ribut seperti ini? Mereka melihat semua orang berpihak kepada Yesus, sedangkan mereka semakin berkurang. Mereka mau merayakan Paskah. Semakin banyak orang yang berada di kota Yerusalem. Mereka bilang, suruh mereka ini diam. Tapi Yesus mengatakan begini, kalau mereka diam, batu-batu itu akan berbicara. Adik-adik, dalam perjalanan dan sorak-sorai seperti itu, Yesus sedih. Dia tidak merasa senang karena kebanggaan sebagai seorang yang disanjung-sanjung, sebagai seorang yang ditinggikan dunia, bukan tujuannya. Dia bukan mau menjadi raja dunia, dia mau menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, kekecewaan itu akan terjadi. Yesus menangis. Mereka heran, mengapa Yesus menangis di tengah riuh pikuk yang gembira. Mereka tidak tahu Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem. Dia menangis karena apa? Kota yang megah itu, yang di dalamnya ada bait suci, yang disinari sinar pada sore itu, membuat cahaya berkilauan terpantul dari emas-emas yang ada di sana. Yesus sangat bersedih karena orang-orang itu tidak bertobat, adik-adik. Bahkan sebahagian orang yang ada di sana menyanjung dia, mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Yesus sedih. Yesus mengatakan, akan tiba waktunya di mana di Ka'bah itu tidak satu pun batu akan bertumpuk.
Ka'bah itu akan dihancurkan. Itulah sebabnya Yesus menjadi sedih. Tidak memenuhi harapan mereka, menjadikan dia sebagai raja. Nah adik-adik, padahal Sakaria lah yang telah menubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai raja dengan mengendarai seekor keledai. Nah, Yesus menangis karena kesempatan untuk bertobat bagi Yerusalem sudah tidak ada lagi. Nah, damai sejahteramu sudah tidak ada lagi. Musuh akan mengelilingi engkau. Yesus datang bukan kerajaan dunia. Orang-orang percaya adalah yang dimaksud Yesus. Menjadi raja bagi orang-orang yang percaya. Raja bagi gereja, di mana Yesus sebagai dasar iman. Yesus sebagai dasar iman bagi kepercayaan. Yesus mau kita mengikuti teladannya. Itulah iman gereja itu. Iman di mana Yesus sebagai dasarnya, iman di mana kita akan mengikuti teladannya, dan iman dipanggil untuk pengetahuan yang jelas tentang Allah. Itulah tujuan Yesus, membangun gereja di mana orang-orang dapat memuliakan Allah dan mengikuti teladannya. Jadi adik-adik, Yesus datang sebagai raja, tetapi raja damai yang memberikan sukacita. Hosana, Hosana bagi anak Allah, anak Daud. Hosana di tempat yang tinggi. Mudah-mudahan lagu pujian kita juga memuji Tuhan dengan cara yang benar. Hosana di tempat yang tinggi bagi anak Daud. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Yesus mengasihi kami. Yesus mencintai kami. Yesus sebagai raja dalam kehidupan kami dan raja di dalam setiap jemaat yang Engkau telah dirikan, yang dibangun didasarkan atas Yesus. Biarlah semua ini menolong kami untuk lebih mengasihi Yesus, menjadikan dia raja untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa.